Di sini ada break sebentar kita. Oke, siap. Untuk memperkenalkan tempat kita ngobrol ini. Tempat kita sama Ayo yang punya Mekarsari pemiliknya mana? Mekarsari, monggo masuk. Mas, sama itu biasanya apa oleh-oleh khasnya Badan itu apa nggih? Siap. Biar Ini juga binaan Pak Budi. Ini alhamdulillah Mekarsari ini binaan. lihat dulu nih. Nggak terlalu serius Pak Budi ya. Namanya BUMDes. Ya. Alhamdulillah BUMDes Madang ini sudah mulai berjalan Pak Budi yang pernah saya ceritakan sebelum-sebelumnya. Oh iya ini. Ayo, Ini monggo ikut sekalian. Makanan. Ayo bisa salah dijelaskan satu. Mas Gendolnya. Persiapan. Ini yang mau kita angkat Pak Budi, salah satu produk andalan atau produk unggulan yang ada di Madang yaitu kerupuk angin. Ini kerupuk angin namanya. Kerupuk opel. Opel. Kalau di tempat kita opak. Opak ya? Enggak, opak beda lagi. Kalau Opak itu kan bahannya dari singkong. Kerupuk Samilan itu ya Kerupuk pasir. namanya opak. Bukan opak. Kalau bahasa Jawa Tengah itu opak itu kalau saya ngarani guys ya. Menyebutnya itu hampir sama semua. Tuku opak ya sih kerupuk. Kerupuk opak, Iya, kerupuk. kerupuk ya kerupuk. Kalau di pinggiran pantai Gus, jenengan kan di atas. Saya pegunungan. Pegunungan. Ini kalau daerahnya jauh ya. Kalau saya itu di pinggir pantai, Pak Puri ini kok di Wonosalam. Di Kalau boleh tahu Sukorejo. daerahnya mana aslinya, Pak? Saya Aslinya Kendal. Kendal. Oh, Kendal Jawa Tengah. Sama, saya juga. Cuman kalau mau dihitung ya, saya lama di Kendal sama di sini lama di sini. Lama di sini, Oh. iya. Iya. Masih saya enggak tahu. Biasanya keluarga ini, keluarga Mbak ya, biasanya itu ke Rawasari, ke Bulak itu ya enggak pernah tahu ini saya karena di Jombang terus. Tahu-tahunya pas di Bali itu sedikit ada komunikasi sama ibunya Cak Puri, ya ibundanya Cak Yang tahu Puri. juga ibu, saya juga nggak tahu. Saya juga nggak Dari tahu tahun berapa? tahunnya. Saya 97. Oh, 97. Lama. Masa reformasi berarti? Betul. Itu sama sekolah ya? Belum lah. Oh, belum. Masih SD ya. Ya waktu itu Undar masih rame lah ya. Jombang masih rame. Sekarang Jadi masih universitas favorit dulu itu ya. Oh iya Mbak, makanya sama Undar. Oh, Kuliahnya Sundar kan di universitas favorit. Undar apa? Iya. Fakultas Hukum Mas Gendol. Lah Mas Gendol ini yang punya Mekarsari, dia juga mitra kita, mitra dari BUMDes, penjual bunga juga Pak. Yang punya Mekarsari ini ya emang sederhana cuma asik kalau kita ngopi di sini. Monggo teman-teman pendamping, mohon maaf sih jadi koordinator sih ngomong. Teman-teman pendamping silahkan basecampnya di sini. Monggo silakan ngopi. Cuma nanti kita lengkapi lagi untuk makanannya. Masih kopi-kopi aja. Mungkin nanti ada sponsor-sponsor lain. Mas Gendol ini bisa dijelaskan. Kali Ya, ini sponsornya kita apa ini? Sponsornya ini ada makanan khas ini juga Tambahan buatan ya? tambahan Jawa Timur. getuk Itu pisang. pisang. Oh, Pisang. Belum dikasih merek ya Mas? kamu monggo Iya. silakan. Monggo silakan. Ini belum dikasih merek. Belum mereknya belum jadi. Mereknya belum jadi. Tapi nanti mereknya sama, Mekarsari juga. Enggak. Enggak, ini itu mereknya beda Mitra. lagi. Mereknya Mitra. Mitra. Jadi sekarang Mitra banyak mitranya. Optik Mitra. Oh, Oh. dari situ. Ya, ya. Itu apa? Penemuan baru aja, Gus. Monggo Monggo Ya, ya. silakan. Oke. sambil Mungkin hari ini nyantai sambil rokokan nggak apa-apa. Biar nyantai lah, biar nggak tegang-tegang. Oh iya. nggak resmi loh, nggak begitu. Tadi kan ada pertanyaan ya. Mas Burinya tanya, enggak pengen tahu umur saya. Oh iya. Saya tertarik. Ali. Kak, Iya, saya monggo. kira masih belasan ini tadi. 11. Belasan. Kan bisa memberitahu kelahiran berapa, terus umurnya berapa, putranya berapa, istrinya berapa. Loh, Puber kedua lagi. Sudah lewat kalau. monggo. Iya. Saya lahir 79. Oh, masih muda lah, Mas. 79. 79. Jadi selisih sama saya 4 tahun, 5 tahun. Di atas Masih saya. 40-an kan? Tapi kan baby face-nya ke sini. Oh iya. Tua. Ya, Ya Allah. Wah. Isin nyindir secara halus sih, wah. teman-teman lebih ini bahasanya lebih halus. Ya, Pelan tapi dalam. monggo putranya berapa Pak Budi? Saya sudah 3. Sudah. Oh, sudah. Sudah 3. Ya. Sudah, berarti stop ya. Kalau mau sudah berarti stop. Sudah. Sudah lah.
Sudah cukup itu. Biaya sekolah mahal sekarang. Oke. Jadi memang ya tadi itu ya. Saya nikah itu dulu umur 25. Tahun Sama kayak saya 2004. 2004 pengangguran. Berapa tahun penganggur, Pak? Iya, satu minggu itulah ya. Terus satu Oh, Kan satu minggu. setelah balik ke Jawa langsung dapat pekerjaan itu. Oh iya. Tapi setelah itu kemudian jangan ditanya, ya nganggur kan? Karena kalau ya mungkin ada yang bilang ya bahwa kelemahan teman-teman yang di pemberdayaan itu dia lupa memberdayakan ekonominya sendiri. Dia asik dengan dunianya, asik dengan pemberdayaannya itu. Itu Mbak Reni Sehingga ngerti ya. Pemberdayaan nih ngono. ya sehingga kadang gitu juga, kadang gagap ya ketika program itu kan tidak terus. Ya. Kadang cuma 6 bulan, Ada kadang masanya 1 lah, tahun. istilahnya. Ya, PNPM yang dulu sekuat itu pun kan akhirnya selesai juga karena memang program itu memang ada batasnya sampai kapan itu selesai. Nah, tetapi saya tidak pernah bingung ya nanti kalau program selesai terus mau kemana? kerja apa, pasti ada program lagi. Ada program lagi. Iya. Karena memang prinsipnya gini sih, yang kita dampingi itu kan manusia, Ya. orang itu akan selalu dinamis. Ya. Ketika sekarang ini yang menjadi dulu misalkan ya, dulu awal-awal itu kan isunya soal demokratisasi, bagaimana orang melek politik, bagaimana orang mau berpartisipasi dalam pembangunan. Itu digarap terus sampai sekian tahun, kemudian sudah dirasa cukup, masyarakat sudah sadar hak politiknya, kemudian kan geser lagi, ganti isu, ganti topik. Kemudian isunya banyak yang ke ekonomi. Pengembangan ekonomi masyarakat dan sampai sekarang kan dan itu nggak akan ada habisnya. Orang sudah bisa berproduksi misalnya. Ini kalau contoh yang sederhana. Dari awalnya yang nggak bisa melakukan apa-apa, kemudian diajari, dilatih, bisa berproduksi. Nah setelah bisa berproduksi, ini kalau mau dijual gimana caranya? Ada lagi program untuk bagaimana mampu menjual dan sebagainya. Itu akan terus berjalan terus. Karena tadi itu manusia itu dinamis. Ada perkembangan baru, ada hal baru. Dan itu selalu yang selalu bisa menjadi isu untuk dilakukan pemberdayaan. Sehingga kalau saya sering ngobrol dengan teman-teman pendamping gitu, saya selalu sampaikan gini, kita punya ilmu apa yang kita miliki, kasihkan semuanya. Jangan separuh-saruh. Apalagi sampai punya pikiran, ini ilmu yang saya miliki, kalau saya kasihkan separuh, kasihkan semua, nanti mereka pintar dan nggak butuh kita. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Karena saya sudah ngalami ya. Saya punya apa ya saya kasihkan semuanya. Dan toh sampai sekarang saya juga nggak pernah nganggur kan gitu ya. Terus jalan gitu. Kepercayaan SDM ya. Iya. Dan ilmu itu kalau dikasihkan kan bukannya malah kurang ya, iya, tambah ya. Tambah iya, terus ya tambah. ilmunya. Kalau prinsip saya gitu, jangan kasihkan ilmu separuh-separuh. Nah, di dalam pemberdayaan kayak gini, di pendampingan desa, yang selalu saya sampaikan ke teman-teman kan tadi itu ya, bahwa pastikan bahwa yang kita dampingi itu harus mampu melakukan seperti apa yang kita bisa. Mereka harus bisa sama dengan kita. Karena pemberdayaan yang berhasil, pendampingan yang berhasil itu adalah ketika pada satu waktu tertentu, pada saat orang atau masyarakat yang kita dampingi itu berhasil, kemudian ditanya sama orang, "Saman gimana ceritanya kalau bisa berhasil? Siapa yang melakukan ini?" Dia akan menjawab, "Saya atau kami yang melakukan." Itu baru berhasil. Tapi kalau mereka menjawab, "Kok bisa berhasil?" Yang itu berhasil karena Mas Bambang. Mas Bambang yang melakukan itu enggak berhasil malah. Karena orang lain bukan dia. Pemberdayaan itu kan bagaimana mereka itu bisa berdaya kan, mereka bisa melakukan. Jadi ya itu asik harus nanti. Oke Mbak Muri, jadi asik kalau kita ngomong desa itu banyak Mbak Reni. Mungkin ada part 2-nya lagi nanti untuk bahas soal desa. Ya, ada Nanti tetap kita undang lagi. Iya. Kapan nanti Kita mungkin apa ya? Ini kita depan. buat kayak part pertama, Nah, jadi pengenalan nanti ada dulu. part kedua. Nanti part kedua itu kita masuk ke benar-benar pekerjaan jenengan itu gimana di seperti desa, seperti apa? Fokusnya. Fokusnya di seperti desa itu Fokus seperti desa. apa? Kalau kita ngomong desa fokusnya Ya, itu ya. fokusnya sebenarnya ya fokusnya itu ini
bagaimana orang itu bisa tertawa itu aja sebenarnya. Terus gak ono sing sambat gitu kan. Tapi kan kalau pendamping masuk ke desa pasti itu yang apa namanya Ya, ya, pegawai-pegawainya itu Ya, nanti ya. mikirnya kita itu di apa kayak kita lagi di monitoring gitu, lagi di apa ya istilahnya kalau anak sekolahan itu ada pengawas datang gitu kan kesannya gitu. Hasilnya, Pak. Nah, gimana caranya nanti ya kalau paduannya tangannya arah ke situ Siap. gimana apa pihak pegawai desa atau kayak saya ini yang bumdes gitu pas ada pendamping datang itu kita nggak was-was gitu ngapain sih orang ini kesini gitu Gimana ya? ngapain sih orang ini dekpe gitu Grogi. Oh gitu Pak Puri. Dengarkan itu. jadi kita nggak kayak lagi ada pengawas masuk Nah, pas ujian ada pengawas masuk itu grogi wah, serem berarti ya Iya. dari pengawas itu ya. Ini hasilnya Pak. Hasilnya gitu. Cuma alhamdulillah untuk Bajang, alhamdulillah maju lah. Alhamdulillah sudah mulai kan hari ini ya untuk bumdes sudah mulai jalan Pak. Oke. Satu hari omsetnya berapa Mbak Rini sekarang bumdes minimal sekitar rata-rata? kalau sepi-sepinya itu masih bisa lah kita dapat 200.000 untuk yang apa namanya fotokopi. Fotokopinya Pak. Soalnya kita Sekarang bisa. masuknya itu banyak Pak. Jadi kayak brosur, ada orang datang, Mbak bisa bikin banner bisa, kita layani. Apapun. Mbak bisa cetak foto bisa, soalnya semuanya sudah kita fasilitasi. Itu nanti lebih lanjutnya lagi nanti ada part 2-nya Oke. sama Pak Puri lagi. Sama membahas tentang bumdes ya Mas Siap. ya. Siap. Jadi- Siap. Saya siap selaku pendamping. Saya yang menarik tadi itu sebenarnya ketika pendamping datang, Iya. namanya pendamping kan harus pendamping. Tapi kok jadi pengawas itu? Pengawas. Jadi Susah kan? CCTV. Masa ini enggak Susah terusin. ya. Wah, evaluasi gitu. Oke, Mbak Rini monggo bisa Iya. ditutup. Masih Apa? Atau ada tambahan? Dan tambahan monggo. ya ya soal tadi pengawas itu. Jadi saya dulu 3 tahun juga pernah itu dampingi kelompok tani Kok kelompok tani tembakau. Petani tembakau. Nah, ngerti lah ya kehidupan petani kayak apa Iya. gitu. Semuanya serba sederhana gitu-gitu ya. Saya dulu rokokan. Ya rokok saya enak lah ya. Maksudnya rokoknya enak lah, tanpa harus nyebut merek. Rokok saya enak. Tapi ketika saya datang ke kelompok dampingan, rokokku tak padano karo mereka. Biar tidak ada sekat maksud saya. Biar setara. Iya. Nah, saya bawa rokok saya gitu kan. Mereka sungkan akhirnya. Wah, oke. Lagian nanti akan disangka gini. Jadi pendampingku enak ya, bayarannya akeh rokok enak kan gitu. Biar Jadi gak bagaimana- kecenderungan iya. sosialnya. Bagaimana membuat antara kita dan mereka itu kayak sama setara meskipun harus juga ada sisi yang membedakan dengan mereka. Yang membedakan dengan mereka itu adalah soal wawasan kita, soal pengetahuan. Iya. Itu harus memang beda. Nggak boleh kita yang mendampingi itu kalah pintar dengan mereka. Karena kita kan harus mentransfer Iya, Mas transfer ilmu. ilmu dan seterusnya. Oh iya, temen ekstra lagi bos. Ini juga pendamping. Bisa duduk di situ juga, tapi sudah mau selesai. Oke, mungkin bisa kita lanjutkan nanti Pak Puri untuk part 2-nya. Oke, Kita siap. bahas tentang desa. Mungkin bisa nanti kita hadirkan, kita temukan dengan kepala desa juga nanti keluarnya iya. Biar kepala desa seperti sama-sama apa. semua. Biar jenengan tahu kerjanya teman-teman khususnya Wah, bukan evaluasi, buat evaluasi teman-teman. Di apa seperti apa kerja kita di pendampingan seperti apa. Monggo Mbak Reni bisa di close. Oh, sebelum di close mungkin ada apa namanya kiat-kiat khusus Mas Puri kan perjalanannya Oh iya, dari bawah sampai silakan. posisi sekarang itu gimana memberikan semangat untuk yang kita yang masih belia-belia. Iya. Beli ya. Saya juga masih beli ya. Oke. Prinsip saya dari dulu, dari masih kuliah lah ya, itu bahwa saya melakukan sesuatu itu apa ya, pokoknya saya melakukan sesuatu itu sebaik mungkin. Baik, mungkin. Proses itu harus saya lakukan sebaik mungkin. Soal hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Proses itu dilakukan dengan baik, Jeruk. dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas gitu, pasti hasilnya akan baik. Ya. Kita mungkin enggak. Tuhan yo mesakno lah ya. Iki wong wis tenanan, wis Tenanan. beneran nglakoni sing seharusnya dilakukan kok Iya, hasilnya betul, kok betul. tak kayak hasil elek Iya, gitu. iya. Itu pasti tidak akan gitu. Karena saya yakin bahwa manusia itu kewajibannya hanya ikhtiar, hanya Iya. berusaha.
hasilnya soal nanti hasilnya apa jari jadi pangeran, pangeran. bukan kemudian kabeh apa jari pangeran. Pangeran itu akan mengikuti apa yang sudah kita lakukan. Itu Ya. aja sih. Itu aja. Oke, terima kasih untuk bintang tamu kita kali ini. Mungkin ada part keduanya Ya. untuk podcast kita, soalnya obrolannya masih menarik, cuma masih- durasinya kita Durasi, yang Durasi, terbatas. kawan-kawan. biar nggak lama-lama. Seperti motonya Bapak Buri, apa namanya? Dipanggil Proses bapak ya. Oh, masa ini Oh Bapak? iya, Iya, iya. untuk Mas Budi, bahwa proses itu tidak akan hasil tidak akan mengkhianati proses ya. Proses tidak Proses tidak balik ya saya jadinya. Proses Iya, iya. tidak akan mengkhianati hasil ya. Hasil. Jadi untuk kaula muda atau kaum milenial sekarang, kita itu harus prosesnya itu harus dilakukan dulu. Jangan meminta hasil sebelum kita melalui proses Proses itu. dulu. Oke, terima kasih untuk podcast kali ini. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye. Assalamualaikum. Oke. Close. Langsung. Ya sih, jenenge. Aku berapa di Ada satu lagi. Oke.